Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Nah, akhirnya terjawab sudah ya. Bahkan ketika Pak Prabowo datang ke Harlah NU pada saat lalu, bahkan memberikan pidatonya yang berapi-api. Ya, akhirnya saya pun lega ya. Karena di 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo, menurut saya setidaknya Pak Prabowo masih melihat-lihat lah kondisi sekitar. Bahkan juga Pak Prabowo sudah memperingatkan dan lain sebagainya. Nah, kalau 100 hari ini, misal Pak Prabowo sudah memperingatkan kepada jajaran di kabinetnya, kemungkinan seperti itu. Nanti pasti akan ditindak tegas. Nah, kita tunggu saja lah. Saya juga berharap sih, sebagai masyarakat biasa, saya berharap ketegasan Pak Prabowo Subianto terhadap apa yang sudah dilalui. Bayangkan semua kalau kita lihat ya, wah, negara ini sungguh wow sekali ya. Mulai dari kasus pagar laut, mulai dari hutan yang tiba-tiba ada sertifikat hak milik, masih banyak lagi korupsi, bahkan juga waduh, setiap kali membaca berita pasti ada korupsi dan lain sebagainya. Saya minta tegasan dari Pak Prabowo Subianto. Misal kalau anggaran tidak bocor, pasti juga APBN saat ini juga tidak defisit. Untung saja Pak Prabowo juga langsung garcep, bahkan juga memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting dan lain sebagainya. Ya, ini memang harus dilalui oleh Pak Prabowo Subianto. Apalagi anggaran juga pada saat lalu sudah defisit ya. Bayangkan loh, Pak Prabowo baru saja menjabat, anggaran sudah defisit 500 triliun lebih. Menurut saya Pak Prabowo dengan kebijakan-kebijakannya sangat berbeda sekali dengan wakilnya. Bahkan wakilnya Gibran Rakabuming Raka itu sangat lucu sekali ya. Bahkan pada saat lalu ya mengunjungi gas LPG di sini ya. Gibran bilang kalau ada apa-apa kabarin ke penjual LPG 3 kg. Ini sangat lucu sekali. Ya kalau cuma satu orang nggak apa-apa. Ini jutaan orang. Harusnya Gibran itu melalui kebijakan-kebijakannya yang setidaknya pro dengan rakyat kecil, pro dengan masyarakat, tidak mempersulit masyarakat dan lain sebagainya. Bukan kalau ada apa-apa kabarin saya. Bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Gibran bilang kalau ada apa-apa kabarin ke penjual LPG 3 kg. John Sitorus kata-kata romantika ala pacaran. Memang kalau kita lihat Pak Prabowo pada saat lalu sangat berapi-api ya. Seperti ini videonya. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak.
Ya kalau saya berharap sih semoga saja Pak Prabowo benar-benar tegas, amanah kepada masyarakat. Karena yang memilih Pak Prabowo itu ya masyarakat. Lo bayangkan 58% itu sangat banyak sekali, 58% ya. Dan bahkan menang satu putaran, itu sangat keren sekali. Dan menurut saya Pak Prabowo, wah kalau benar-benar tegas, pro dengan masyarakat, amanah dan lain sebagainya, pasti 2029 akan terpilih lagi lah. Dan pastinya Pak Prabowo juga akan dikenang setidaknya oleh masyarakat, yaitu presiden yang benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat luas. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Wow, sangat keren sekali. Ya, memang perlu bersih-bersih ya, seperti halnya pada saat lalu bersih-bersih ala BUMN ya. Pada saat lalu juga di kepemimpinan di bawah Erick Thohir, bahkan juga ya seringkali mencopot pejabat-pejabat yang setidaknya melakukan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini memang waktunya Pak Prabowo bersih-bersih ya, bersih-bersih kabinet, bersih-bersih aparat dan lain sebagainya yang tidak pro dengan Pak Presiden, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang kebijakan-kebijakannya yang tidak pro dengan masyarakat. Ya seperti pada saat lalu memang sangat lucu sekali ketika Pak Prabowo menginstruksikan setidaknya pagar laut dibongkar ya, menginstruksikan anggota TNI AL, bahkan Menteri KKP itu tidak setuju. Ini juga sangat lucu sekali. Harusnya KKP itu langsung malu. Kenapa Pak Prabowo harus menginstruksikan kepada TNI AL untuk membongkar pagar laut? Kenapa bukan ke Menteri KKP terlebih dahulu? Ini juga sangat lucu sekali ya. Dan kemungkinan banyak ya, setidaknya ya menteri-menteri atau bahkan aparat yang berwenang itu tidak loyal terhadap Pak Prabowo. Ya kemungkinan kalau kita lihat dari pidato Pak Prabowo yang sangat berapi-api ya. Bahkan yang cukup unik lagi, Pak Prabowo bahkan juga memblokir anggaran 2025 untuk pembangunan IKN. Wow, jadi semua itu pastinya instruksi dari Pak Prabowo Subianto lah. Apalagi anggaran saat ini, anggaran APBN sungguh sangat wow sekali ya. Dan Pak Prabowo pastinya juga butuh anggaran untuk menunjang program prioritas seperti makan bergizi gratis, membenahi sekolah dan lain sebagainya. Pasti akan membutuhkan uang yang cukup banyak ya, daripada meneruskan program-program terdahulu dan tidak penting untuk masyarakat. Pak Prabowo saat ini ya setidaknya merefocusing lah anggaran-anggaran yang setidaknya anggaran tersebut bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi memastikan anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara IKN untuk tahun anggaran 2025 saat ini diblokir. Pemblokiran tersebut sebagai imbas dari adanya instruksi Presiden Prabowo dalam efisiensi belanja kementerian dan lembaga KL berdasarkan instruksi Presiden Impres 1 tahun 2025. Realisasi anggaran IKN layaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang kan anggaran kita diblokir semua, ujar Dodi saat ditemui usai rapat bersama Komisi 5. Nah, yang cukup unik lagi ya, pasti Anda akan dejavu setidaknya pada saat apa? Pada saat pelantikan Wapres Gibran Rakabuming Raka ya. Pada saat lalu juga diteriaki Bu ya. Dan ini Gibran pun juga sama. Kalau saya rasa sih ada teriakan Bu ya terhadap Wapres Gibran. Seperti ini videonya. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Semua tepuk tangan. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati
Ya, menurut Anda itu teriakan wu atau teriakan senang? Wah, kalau menurut saya sih seharusnya tepuk tangan biasa lah, tepuk tangan biasa. Tapi kayaknya ada teriakan wu, ya nggak tahu sih wu itu teriakan senang atau sebaliknya ya. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah melalainya seperti apa, dan semoga saja Pak Prabowo juga tetap amanah dan konsisten lah terhadap kepentingan masyarakat Indonesia.